Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas bab penulisan struktur kontrol dalam praktikum basis data oleh Mutianisa Dewi 74110318 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OJA. Tujuannya dari pembahasan ini adalah telah menyelesaikan bab ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi penggunaan demi macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, dapat menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, dan yang terakhir adalah dapat memahami kontrol blok dan menggunakan nested loop pada tabel. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement dijangkau dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then and if then else and if then else if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti contoh pada berikut ini. Contoh begin update row, employee, and update row, goto update row. Sebelumnya kita sudah menciptakan goto tersendiri, sehingga pada pemanggilan goto nanti kita akan kembali pada goto yang ini. Perintah if, cara penulisannya if condition then statement, else if condition then statement, and then the last statement is using else and statement, and then the and is and if. Jika pegawai dengan nama gets di set manager ID 102, if upper f last name sama dengan gis, then f manager ID-nya sama dengan 102, and if. Ini adalah contoh-contoh pengaplikasian if sederhana. Penggunaan perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Seperti pada ini, if fname sama dengan Vargas dan salary-nya lebih dari 6.500, maka f department number sama dengan 60. Alur eksekusi if then else. Jika berbagai kondisi, jika benar, maka action atau including further if statement selanjutnya. Jika bernilai salah atau false, maka else action atau end program. Alur eksekusi perintah if then else if. If condition, if true, maka kemudian actionnya. If false, maka bertemu dengan seleksi kondisi lagi, else if condition. Jika true, maka ketemu action yang akan dituju. Jika salah, maka ke else actionnya atau end program. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if sendiri. Ekspresi case mengunci suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Contohnya seperti di bawah ini. Case selector when expression 1 dan result 1. When expression 2 then when expression ke n then result n, else result n plus 1 jumlah dari statement itu sendiri. Contoh ekspresi case seperti di bawah ini. Hasilnya akan diberikan pada variabel f appraisal.
set server output on untuk memberikan output, kemudian di declare dua variabel yaitu fgrade dan fappraisal. Begin fappraisal case fgrade, when A then excellent, when B then very good, when C then is good, else no such grade. And dbns output line untuk memberikan outputan. Perintah case itu sendiri merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, P sama dengan 0, Q sama dengan 0. P, Q, hasilnya 0. P or Q, hasilnya sama dengan 0. Menangani nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. Membandingkan yang melibatkan nilai 0, hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Maka perintah setelahnya akan langsung bernilai false. Ini contohnya tabel logika. Berikut tabel operator logika AND, OR, dan NOT. Tabel ini dikenal juga pada bidang teknologi digital, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dengan nilai true and false. True bertemu dengan true menghasilkan nilai true. True bertemu dengan false menghasilkan nilai false. False dengan false menghasilkan nilai false. Sedangkan null dengan null menghasilkan nilai null. Selanjutnya begitu, and so on. Kondisi di boolean, apakah nilai variabel f flag untuk setiap kemungkinan nilai f order flag dan f variabel flag seperti yang ada pada tabel? Jawabannya yang pertama itu true ketemu true sama dengan true. True ketemu false. True ketemu false. True ketemu false nilainya adalah false. Null ketemu true nilainya null ketemu true nilainya null. Null ketemu false nilainya false. Berarti jawabannya adalah true false true false. Yes. Salah kan? Berarti sini ada kesalahan. Null ketemu true hasilnya maka akan jadi null, bukan true. Perintah loop atau perulangan, mengerjakan kumpulan perintah secara berulang-ulang. Ada 3 macam loop, basic loop, for loop, dan while loop. Basic loop perulangan tanpa kondisi. For loop perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Sedangkan while loop perulangan berdasarkan satu kondisi. Nested loops dan labels. Nested loop adalah loops yang berada di dalamnya loop seperti ini. Loop, inner loop. Dan yang ini adalah outer loop. Soal. Jalankan script 1AB SQL yang ada pada folder praktikum ini. Ini adalah sintaks SQL-nya nomor 1. Ini adalah soal yang kedua adalah untuk membuat blok PL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Declare server output on, define P employee number sama dengan 100, declare F gaji total sama F gaji number, bikin select salary into F gaji from employees where employees RD sama dengan PM0. Di sini akan mengeprint F gaji total yang dihasilkan dari else if kondisi di sini.
Soal nomor 3 adalah create table employee as select from employees. Alter table employees at stars voucher 50. Sekian bab praktikum kali ini. Terima kasih telah memperhatikan praktikum basis data dengan menggunakan PLSQL.